Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Bagi kalian yang ingin soalnya, baik matematika, fisika, ataupun kimia, dan ingin soal kalian dibahas di channel ini, silakan kirimkan soal kalian ke WA kami yang ada di deskripsi di bawah. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung lihat untuk soal yang pertama. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Jarak yang akan ditempuh mobil tersebut sejauh 360 km. Dan pengemudi mobil beristirahat selama 45 menit di tengah perjalanan. Jika mobil berangkat pada pukul 7.20, maka mobil tersebut akan tiba di tempat tujuan pada pukul berapa? Oke, kita lihat ya, yang diketahui di sini adalah kecepatan rata-rata yaitu 80 km per jam. Nah, berarti kita tulis yang diketahui V ya. Jadi kecepatan kita simbolkan dengan V akan sama dengan 80 km per jam. Nah, jarak yang ditempuh mobil adalah 360 km. Artinya jarak kita misalkan dengan S atau kita simbolkan dengan S, di mana jaraknya adalah 360 km. Nah, dari kecepatan dan jarak ini diketahui ya, kita bisa menentukan waktu tempuh yang dibutuhkan oleh mobil tersebut. Kalau jarak tempuhnya 360 km, kecepatannya 80. Ingat lagi hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Bahwa kecepatan itu akan sama dengan jarak yang dibagi dengan waktu. Kalau kita ingin menentukan jarak, maka jarak akan sama dengan, jadi kalian bisa tutup S-nya ini dengan tangan, jadi jarak nanti akan sama dengan kecepatan yang dikalikan dengan waktu. Sedangkan kalau kita ingin menentukan nilai waktunya, ya kita bisa tutup T-nya dengan tangan, jadi T akan sama dengan jarak yang dibagi dengan kecepatan ya, jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 360, kecepatannya adalah 80. Kita masukkan nilainya. Jaraknya 360, kecepatannya 80. Nah, 0 ini, nolnya bisa kita coret, maka 36 kita bagi 8, itu hasilnya adalah 4,5 jam. Ya. Jadi, waktu yang dibutuhkan ya oleh pengendara atau pengemudi mobil tersebut untuk menempuh jarak 360 km dengan kecepatan 80 itu adalah 4,5 jam. Ya. Tapi karena dia beristirahat di tengah perjalanan katanya tadi, yaitu selama 45 menit, tentu menyebabkan waktu tempuh menjadi bertambah. Ya, yang seharusnya bisa ditempuh 4,5 jam, karena dia beristirahat selama 45 menit, tentu waktunya akan bertambah. Ya. Jadi 4,5 jam ini kita tambahkan 45 menit. Nah, caranya kita coba rubah dulu. 4,5 jam ini akan sama juga dengan 4 jam yang ditambahkan dengan 0,5 jam ya, atau setengah jam. Oke, atau sama juga dengan 4 jam. Nah, setengah jam ini kita ganti jadi menit. Ya, jadi ganti jadi menit. 0,5 jam itu kan sama juga dengan setengah jam atau 30 menit. Atau kita kali 60 ya. Jadi jam ke menit kita kali 60. Oke, kita kali 60. Jadi 4 jam ditambah 0,5 kali 60 itu hasilnya adalah 30 menit. Nah, jadi waktu tempuh seharusnya itu adalah 4 jam 30 menit. Karena dia beristirahat selama 45 menit, jadi kita tambahkan 45 menit di sini ya. Akan sama dengan 4 jam 30 menit ditambahkan dengan 45 menit, itu kan 75 menit ya. Sedangkan 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi kita bisa rubah 75 menit itu menjadi 60 menit yang ditambahkan dengan 15 menit. Karena 60 tambah 15 itu kan 75 ya. Jadi 4 jam 60 menit itu adalah 1 jam yang ditambahkan dengan 15 menit. 4 jam tambah 1 jam itu adalah 5 jam tambah 15 menit. Jadi waktu tempuh ya, atau ya waktu tempuh pengemudi mobil tadi setelah dia beristirahat itu adalah 5 jam 15 menit. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah pada pukul berapa gitu ya, dia tiba di tempat tujuan. Nah, kita lihat, dia berangkat tadi pukul berapa? Berangkatnya pada pukul 7.20. Nah,
Kita tinggal tambahkan 5 jam 15 menit kemudian itu jam berapa? Kita tambahkan ya, 5 jam 15 menit. Ya 7 kita tambah 5 itu adalah 12, 20 menit ditambah 15 menit itu adalah 35 menit. Jadi pengemudi mobil tersebut akan sampai atau tiba di tempat tujuan itu pada pukul 12.35. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke. Sekarang kita coba lagi latihan untuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, Aida meninggalkan kota A pada pukul 6.15 dan sampai di kota B pada pukul 9.45. Jika Aida mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan beristirahat 1 jam di tengah perjalanan, maka jarak kota A dan B adalah. Nah, perhatikan untuk soal yang kedua, kita buat dulu ya, diketahui kecepatan rata-rata Aida itu adalah 60 km per jam. Ini adalah kecepatan rata-rata Aida. Yang ditanyakan di sini adalah jarak kota A dan kota B atau jarak tempuh ya. Maka yang ditanya itu adalah jarak ya atau nilai S-nya. Nah, untuk menentukan nilai S-nya, coba kita perhatikan dulu. Aida meninggalkan kota A pada pukul 6.15, kemudian sampainya pada pukul 19.45. Nah, dari sini kita bisa melihat waktu yang dibutuhkan Aida ya, waktu tempuh Aida dari kota A ke kota B. Caranya tentu tadi dia berangkatnya jam 6.15, tibanya jam 9.45. Nah, untuk menentukan waktu berapa jam ya waktu tempuhnya itu, kita bisa berarti jam 9.45 kita kurangkan dengan jam 6.15. Itu kita tinggal kurangkan saja jam 9 ya. 9 ini dalam jam, ini dalam menit ya. Jadi 9 dikurang 6 itu adalah 3 jam. 45 dikurang 15 berarti 30 menit. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan Aida ya untuk meninggalkan kota A dan sampai ke kota B tadi itu adalah 3 jam 30 menit. Ya, 3 jam 30 menit. Terus di sini katanya karena dia beristirahat 1 jam di tengah perjalanan. Nah, perhatikan ya perbedaan soal yang kedua dengan soal yang pertama tadi. Nah, di sini beristirahat 1 jam di tengah perjalanan bukan berarti di sini kita tambahkan 1 jam. Nah, coba tadi waktu yang dia butuhkan, tadi dia berangkatnya jam 6.15. Dia sampainya jam 9.45. Jadi waktu tempuh totalnya itu adalah 3 jam 30 menit termasuk istirahat di dalamnya. Ya, termasuk istirahat di dalamnya yaitu 1 jam. Yang 3 jam 30 menit ini sudah termasuk dia beristirahat 1 jam di dalamnya. Nah, maka kita bisa melihat, maka waktu tempuh sebenarnya itu adalah ya kita tinggal kurangkan saja. 3 jam 30 menit kita kurangkan 1 jam tentu akan sama dengan 2 jam 30 menit. Nah, ini adalah waktu tempuh sebenarnya sebelum dia atau tanpa istirahat tadi. Sedangkan 3 jam 30 menit ini sudah termasuk dia beristirahat di dalamnya selama 1 jam. Nah, jadi hati-hati ya dengan soalnya. Jadi jangan ditambahkan 1 jam, justru dikurang 1 jam. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya dengan soal yang pertama tadi. Jadi waktu tempuh sebenarnya ya tanpa istirahat itu adalah 2 jam 30 menit. Nah, jadi kita bisa langsung jawab ini jarak kota A dan kota B. Kita ingat lagi tadi ya hubungannya. Atau ini 2 jam 30 menit itu akan sama juga dengan 2,5 jam ya. Jadi waktu yang dibutuhkan, waktu sebenarnya ya jika dia tidak beristirahat tadi itu sebenarnya adalah 2,5 jam. Karena dia beristirahat 1 jam, nah makanya waktunya 3 jam 30 menit ya. Oke, kita lihat lagi tadi hubungannya. Nah, kita ingin menentukan jarak. Nah, jarak itu sendiri akan sama dengan kecepatan yang dikalikan dengan waktu. Nah, kita bisa masukkan kecepatannya di sini adalah 60. Waktunya tadi kita sudah dapatkan. Nah, dalam jam ya, karena kecepatannya kilometer per jam. Jadi waktunya, makanya tadi 2 jam 30 menit kita rubah jadi jam, yaitu 2,5 jam. Oke, kita kalikan dengan 2,5 jam. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 150 km. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nah, gampang ya. Kita lanjut lagi untuk soal yang ketiga. Katanya, rumah Roni jaraknya 2,25 km dari kantornya. Bila ia berjalan, rata-rata 4,5 km per jam.
Berapa jam yang dibutuhkan olehnya untuk Roni berjalan pergi pulang atau pulang pergi ya selama seminggu bila ia bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu dan tidak pernah makan siang di rumah pada hari kerja. Oke, coba perhatikan di sini Roni setiap harinya ya dia pergi ke kantor dan kantornya ini dekat dengan rumahnya. Jaraknya itu adalah 2,25 km. Nah, jaraknya diketahui ya, 2,25 km. Nah, dia tidak menggunakan mobil, tidak menggunakan motor, tapi dia berjalan dengan kecepatannya itu adalah 4,5 km per jam. Ya, jadi kecepatannya di sini adalah 4,5 km per jam. Yang ditanyakan di sini adalah berapa jam ya, berapa jam. Berarti yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan oleh Roni untuk berjalan pulang pergi. Nah, dia pulang pergi seminggu, maksudnya dia pulang pergi ya selama seminggu, yaitu dari hari Senin, hari Sabtu, artinya hari Minggu dia libur ya. Dia tidak pernah makan siang di rumah. Kalau dia tidak pernah makan siang di rumah, artinya adalah dia pergi, kemudian dia pulang kembali. Artinya adalah dalam satu hari, ya, dalam satu hari berarti jarak kantor ke rumahnya itu kan adalah 2,25 km kan. Nah, karena dia pulang pergi, tentu ini kita kalikan dengan 2. Ya, jadi jaraknya menjadi 2,25 km, kita kali 2, itu adalah 4,5 km. Ini adalah jarak yang dia tempuh selama satu hari tadi. Ya, pulang, pergi, nah itu jaraknya 4,5 km. Nah, karena dia bekerja dari Senin sampai Sabtu itu kan ada 6 hari ya. Jadi ini kita kali 6, 4,5 kita kali 6, itu hasilnya adalah kita tidak usah kalikan dulu ya. Jadi 4,5 kali 6 tidak usah kita kalikan. Nah, kenapa? Nah, karena di sini kecepatannya 4,5. Jadi lebih gampang untuk operasinya nanti. Jadi untuk menghitung waktunya ya gampang. Bahwa waktu itu akan sama dengan, ingat tadi ya, waktu adalah jarak yang dibagi dengan kecepatan. Jaraknya adalah 4,5 km yang dikalikan dengan 6. Kemudian kita bagi dengan kecepatannya adalah 4,5. Nah, di sini 4,5-nya kan bisa kita coret. Maka kita dapatkan waktunya itu adalah 6 jam. Nah, jadi berapa jam yang dibutuhkan oleh Roni berjalan pergi pulang atau pulang pergi ya selama seminggu bila ia bekerja dari Senin sampai Sabtu dan tidak pernah makan siang di rumah pada hari kerja, itu adalah 6 jam. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nah, bagaimana? Semoga membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.